Baik, teman-teman mungkin yang baru kenal ya, baru tahu wajah saya, salam kenal. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Abdi Prasetyo, saya tinggal di Pasuruan, teman-teman, Pasuruan, Jawa Timur. Sesuai tema kita malam hari ini ya, saya akan sharing seperti yang Pak Haka katakan tadi ya. Saya tidak bermaksud menggurui, karena saya yakin di sini yang hadir banyak yang lebih senior dari saya. Entah itu dari segi pengalaman maupun dari segi usia. Jadi saya hanya ingin sharing perjalanan saya dalam membangun bisnis Nirti ini, teman-teman. Karena banyak sekali ya yang orang lihat, apalagi member-member baru, melihat kami bertiga, saya, Mas Diki, Mister Haka, enak ya, sudah ada di posisi emerald, sudah dapat bonus yang besar, sudah bisa beli ini itu, YouTube-nya mungkin sudah jalan ketika ada orang cari info Nirti, ketemu YouTube-nya Mas Abdi, misal seperti itu. Jadi banyak orang yang melihat apa yang saat ini sudah kami rasakan, yang sudah kami dapatkan. Ada beberapa hal yang banyak orang tidak tahu, yaitu tentang proses yang kita alami. Karena saya sendiri untuk mencapai posisi emerald ini tidak instan, teman-teman. Saya membutuhkan waktu hampir setahun ya, sekitar 11 bulan. Saya tidak secepat yang lain. Jadi saya akan sharingkan pengalaman saya dari awal bergabung. Jadi dari awal gabung itu sudah ada prosesnya, teman-teman. Saya tidak langsung gabung ya ketika ditawarkan oleh Kak Sarah waktu itu, sering saya ceritakan juga, saya memutuskan gabung setelah 10 hari ketika Kak Sarah menawarkan. Kenapa saya tidak langsung gabung? Karena banyak yang saya pertimbangkan, banyak keputusan-keputusan yang harus saya ambil. Intinya, waktu itu kenapa agak lama? Karena istri saya melarang waktu itu, teman-teman. Kenapa melarang? Karena saya sudah cocok dengan produk lain ya untuk wajah. Karena istri, maaf teman-teman, sedikit batuk ya. Karena istri saya tahu kulit wajah saya ini sangat sensitif. Jadi ketika ada produk lain yang mungkin tidak cocok di kulit wajah saya langsung keluar jerawat yang sangat banyak sekali. Tetapi waktu itu saya diam-diam Bapak Ibu, diam-diam join, dan ketika produknya datang ketahuan, ya mungkin bisa ditebak ya, istri saya pasti marah. Ya mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang di awal mungkin dilarang, atau mungkin sampai saat ini dilarang. Yang harus kita lakukan apa? Tidak harus berhenti. Yang harus kita lakukan menunjukkan bukti. Jadi waktu itu saya harus membuktikan bahwa produk ini bagus, bahwa bisnis ini bagus. Saya tahu istri saya marah karena dia peduli dengan saya. Tetapi apapun yang terjadi, saya harus buktikan bahwa Nirti ini bagus. Jadi di awal ketika saya sudah join ya ceritanya, saya adalah salah satu orang yang tidak memiliki daftar nama ya, tidak memiliki banyak teman karena saya adalah orang yang sangat introvert, pemalu, tidak memiliki banyak teman, tidak mudah bergaul, dan sebelumnya saya juga pernah ikut di MLM juga ya, network marketing, dan sebagian besar sudah pernah saya tawarkan bisnis yang sebelumnya. Jadi sebagian ada yang masih jalan MLM-nya, beda ya, bukan ngerti, sebagian ada yang trauma, sebagian ada yang negatif, sebagian ada yang sudah tidak percaya saya. Bahkan teman dekat saya sendiri ada yang negatif waktu itu. Namanya Mas Tunggal ya, meskipun setelah 2 bulan baru join dan saat ini jaringannya sudah ribuan. Jadi banyak sekali penolakan di awal. Dan ini saya yakin semua orang mengalami. Ini adalah proses yang pertama. Penolakan itu pasti ada, tidak bisa dihindari. Jadi penolakan itu tidak bisa dihindari ya, karena gini, yang perlu teman-teman ketahui dalam berbisnis jangan pernah baper ya, jangan pernah menggunakan perasaan. Karena bisnis nirti ini sama dengan profesi lain ya, kalau menurut saya sama dengan profesi dokter, guru, arsitek, polisi. Apakah semua orang mau jadi polisi? Apakah semua orang mau jadi dokter? Jelas tidak. Ada yang mau, ada yang tidak. Begitu juga di nirti. Jadi kita tidak perlu memaksa orang yang belum mau. Saya katakan belum mau karena bisa jadi 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, ketika ekonominya mulai goyang, biasanya mereka tertarik tanya-tanya lagi, teman-teman. Jadi di awal memang ada yang tidak mau, ada yang belum mau, dan ini sudah pasti hukumnya. Jadi kita jangan baper, apalagi ada hukum Pareto ya.
yang saya dapatkan dari Mr. Haka, ilmu ini 20% gabung, 80% nolak atau mikir-mikir. Jadi yang harus teman-teman pahami, ada hukum Pareto itu. Jadi kita harus tahu bahwa yang gabung mungkin hanya sekitar 20%. Sisanya mikir-mikir atau nolak. Jadi sekali lagi jangan bawa perasaan ya, jangan terlalu dipikirkan. Kenapa? Kalau kita terlalu menggunakan perasaan, kita akan sangat mudah sekali menyerah. Kita akan berpikir, kenapa ya teman dekat saya negatif? Kenapa ya orang tua saya melarang? Kenapa ya suami saya melarang? Jangan-jangan Nirti tidak baik. Jangan-jangan saya gak bakat di Nirti. Yang terjadi apa? Kita akan berhenti. Jadi sekali lagi jangan gunakan perasaan, karena penolakan itu pasti ada. Ingat, Nirti adalah profesi, tidak semua orang mau, tetapi pasti ada yang mau. Dan ingat ada hukum Pareto tadi ya. Jadi yang pertama itu teman-teman, proses yang pertama yaitu penolakan itu pasti ada. Kemudian yang saya lakukan apa? Karena saya sudah tidak memiliki daftar nama, saya bingung mau nawarin ke siapa ya. Saya yakin banyak di sini yang merasakan hal yang sama. Semua sudah saya tawarin, Mas. Satu Indonesia sudah saya tawarin, bahkan satu dunia. Terlalu lebay ya. Jadi apa yang saya pikirkan waktu itu yaitu menambah daftar nama. Nah, menambah daftar nama ini sebenarnya ada banyak cara ya, bisa offline ataupun online. Untuk offline mungkin nanti Mr. Haka atau Mas Diki yang bisa cerita, karena pengalaman saya lebih memilih online. Kenapa online? Karena kesibukan saya ya, waktu itu, maaf, kondisi bisnis saya waktu itu lagi laris-larisnya, saya lagi sibuk-sibuknya, saya tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan secara offline, tidak punya banyak waktu untuk keluar rumah, jadi saya memilih online. Waktu itu yang saya fokuskan di awal yaitu YouTube. Bukan hanya YouTube sih, sebenarnya Facebook, WA, semua semenjak saya yakin dengan Nirti, semua saya branding Nirti. Jualan saya yang lain tidak pernah sekalipun saya posting hingga detik ini. Karena ilmu yang saya dapatkan dari Mr. Haka, kalau yakin, ya harus totalitas. Kalau nggak yakin, mending nggak usah dijalankan. Jadi bisnis saya yang lama, produk-produk saya yang lama, tidak pernah sekalipun saya promosikan. Tapi bukan berarti teman-teman harus tiru seperti cara saya ya, enggak ya. Khusus yang yakin saja. Kalau masih ragu-ragu, tidak perlu ditiru. Jadi semua saya branding Nirti. Mulai dari Facebook, semua Nirti. WA, Nirti. Bahkan YouTube, semua bahas tentang Nirti. Edukasi Nirti. Ide-idenya dari mana, Mas? Ide-ide kalau YouTube, video-video yang saya posting, itu dari pengalaman offline saya. Ketika presentasi ada yang bilang, gak ada modal. Itu saya catat, saya jadikan konten. Ada yang bilang gak bakat, saya jadikan konten. Jadi idenya sebenarnya dari pengalaman saya offline. Kemudian dari buku-buku yang saya baca, dari video-video yang saya tonton di YouTube. Jadi ini pentingnya kita belajar ya, kita harus rendah hati, jangan merasa sudah bisa, tetap kita harus belajar teman-teman. Seperti itu konten-konten yang saya upload ya. Bahkan untuk YouTube saya sendiri, membangun YouTube itu juga ada prosesnya. Bukan saya upload sekali langsung banyak yang order. Tidak teman-teman, untuk mendapatkan hasil di Nirti, jujur kurang lebih 2 atau 3 bulan saya baru pecah telur. Jadi di awal itu tidak ada hasil sama sekali. Di sertifikat saya hanya ada cashback ketika pertama kali saya gabung 7 waktu itu. Jadi baru pecah telur itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Karena memang tidak instan, perlu konsistensi. Itulah kenapa waktu ditawarkan Kak Sarah ya di awal, karena saya tahu online itu butuh konsistensi ya, tidak ada yang instan. Saya langsung bilang waktu itu, Kak Sarah, mohon maaf, saya tidak bisa secepat teman-teman yang lain. Karena yang lain kan sudah ada yang Pearl, sudah ada yang Safir. Saya di awal sudah ngomong seperti itu sama Mbak Sarah. Saya tidak secepat yang lain, saya masih membangun pipa. Nanti kalau pipa saya sudah jalan, saya tidak akan terhentikan, Mbak. Jadi saya di awal yakin seperti itu. Meskipun di awal saya belum posting Nirti sama sekali, teman-teman. Karena saya tahu sukses itu butuh proses. Ya kan, bukan banyak protes. Setiap masalah protes, ada kendala protes. Jadi butuh proses. Kita harus tahu itu. Dan proses ini perlu konsistensi. Waktu itu ketika saya membangun channel YouTube, jujur saya juga mengajak Mas Tunggal sama-sama membangun channel YouTube. Tetapi yang dilakukan Mas Tunggal mungkin berhenti di 3 atau 5 video. Jika saya melakukan hal yang sama, mungkin YouTube saya tidak bisa dikenal seperti saat ini. Bahkan orang-orang yang saya rekrut itu rata-rata datang dari online, dari YouTube. Yang dari offline mungkin hanya 3 atau ya sekitar 3 sampai 5 lah.
yang saya lakukan, saya tidak berhenti. Meskipun di YouTube yang nonton 10, 20, bahkan nggak ada yang nonton, saya tetap konsisten upload minimal seminggu 5 kali lah. Kalau bisa setiap hari 1 kali. Dan itu pun waktu yang harus saya gunakan. Karena saya juga punya anak bayi ya, saya juga gantian ngomong sama istri, jadi saya juga harus bisa memanage waktu ya, memanajemen waktu. Saya bikin video ketika bangun tidur. Dan untuk membuat video pun itu juga butuh proses. Untuk membuat satu video dengan durasi 3 sampai 4 menit, itu saya bisa rekam 3 sampai 5 kali loh. Karena berbicara di depan kamera itu tidak semudah seperti apa yang kita lihat. Saya tidak tahu, mungkin karena basic saya introvert atau memang seperti itu ya. Jadi untuk membuat satu video itu perlu rekam 3 sampai 5 kali, teman-teman. Jadi tidak instan. Kadang saya sudah ngomong banyak, lupa tidak tekan record, tidak tekan rekam. Jadi banyak sekali proses-proses yang orang tidak tahu. Banyak sekali proses-proses yang mungkin orang tidak melihat. Itu adalah proses dalam membangun YouTube. Jadi perlu konsistensi, teman-teman. Begitu juga di WhatsApp, di Facebook, kita juga perlu posting setiap hari. Kenapa? Sekali lagi untuk branding ya, agar orang tahu. Jadi branding itu kita ingin orang melihat kita itu sebagai apa. Itu yang selalu diajarkan oleh Mr. Haka. Karena saya ingin orang melihat saya anak muda yang pinter, anak muda yang paham MLM, anak muda yang paham nirti. Yang saya posting ya itu, yang saya edukasi ya seperti itu. Meskipun ada ya member-member yang mengatakan Mas Abdi di YouTube sok pinter, tapi peringkatnya nggak naik-naik. Banyak sekali teman-teman yang mengatakan seperti itu. Dan kalau saya menyikapi dengan negatif, mungkin saya berhenti tidak posting video. Tetapi saya menyikapi dengan positif. Malah saya iakan, iya memang saya sok pinter, karena saya ingin terlihat pinter. Mungkin yang tahu orang-orang terdekat saya saja yang mengatakan sok pinter. Orang-orang yang belum kenal saya, melihat saya kan terlihat pinter. Padahal konten-konten yang saya upload itu kopas dari video orang lain, dari buku, dari ya pengalaman saya. Jadi Anda bisa jadikan sosial media Anda itu seperti apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin terlihat pintar, ya posting edukasi-edukasi. Gak masalah meskipun ada sebagian yang mengatakan sok pintar, gak masalah. Mungkin yang mengatakan seperti itu hanya orang-orang yang kenal. Yang nggak kenal itu akan mengira pintar beneran loh. Dan banyak sekali saya juga dapat member sudah mengikuti Bu Rosa juga ya, owner kita, mengikuti Pak Haji Rudi juga, tetapi gabung melalui saya. Karena katanya saya anak muda milenial yang pinter, yang mungkin mengikuti perkembangan zaman. Padahal YouTube saya itu ya memang sok pinter. Padahal saya juga sama seperti Anda. Semua saya desain sesuai branding yang saya inginkan. Jadi ini penting sekali. Itu teman-teman. Jadi manfaatkan sosial media Anda seperti apa yang Anda inginkan, seperti yang orang lain ingin melihat Anda sebagai apa. Begitu juga kenapa saya posting Nirti terus, tidak produk lain. Agar orang tahu bahwa Nirti ini memang terbaik, perusahaan yang bagus, perusahaan yang memberikan bonus besar, bahkan tanpa kita menjalankan bisnis lain, tanpa bekerja pun fokus di Nirti seperti Mr. Haka dan Kak Sarah ya, Nirti tetap bisa menghasilkan penghasilan yang lebih dari pekerjaan kantoran mungkin ya. Bahkan saya saat ini juga ngalami bonus saya melebihi UMR Pasuruan. Jadi luar biasa sekali. Jadi itu yang ingin saya tunjukkan biar orang tahu, orang-orang yang di awal nolak biar tahu, oh berarti Nirti beneran ya, bonusnya beneran ya. Itu buktinya Mas Abdi bisa fokus. Jadi nanti orang-orang yang tadinya nolak, yang tadinya nunda karena kita rutin posting Nirti, bonus Nirti, reward Nirti, mereka akan tanya-tanya lagi. Gak apa-apa di awal nolak, tetapi yang poin penting yang ingin saya sampaikan ketika ada yang nolak, ada yang menghina itu wajar. Yang ingin saya sampaikan jangan dibalas, jangan dibenci, jangan disindir, jangan dijelek-jelekan, gak perlu. Tetap jalin hubungan. Karena nanti 3 bulan kemudian, 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, ketika kondisi ekonomi mereka sudah goyang, saya yakin ketika hubungan kita dekat, dia akan tanya lagi, dulu Nirti seperti apa sih? Dan ini pasti terjadi teman-teman. Akan terjadi. Jadi pentingnya membangun bisnis ini dengan benar ya. Jangan menjelek-jelekan, nggak perlu menjatuhkan orang lain. Ini juga penting sekali karena orang akan melihat
Orang akan melihat ketika postingan kita positif, orang akan melihat bahwa kita adalah orang yang positif. Berbeda kalau kita posting saling menyindir, saling menjelekkan, ya mungkin orang itu tahu info nirti dari kita, tetapi saya yakin orang itu akan gabung ke orang lain, ke orang yang mungkin terlihat positif. Jadi ini penting sekali ya, branding sekali lagi, Anda mau terlihat sebagai apa. Jadi harus positif semua teman-teman, postingan yang positif, edukasi, motivasi, bercanda itu juga positif loh. Saya juga tiru postingan-postingan Mister Haka yang suka bercanda, kan itu juga memancing interaksi. Ketika banyak yang komen, postingan kita akan muncul di beranda orang-orang. Itu juga meningkatkan branding kita di sosial media. Jadi itu adalah proses saya ya ketika online. Dan buat teman-teman yang mau online ini bukan pilihan ya, bukan maksudnya saya join Nirti harus full time online atau full time offline. Ini tidak bisa. Online ini hanya pelengkap. Online ini hanya bisa untuk memperluas dan memperbesar jaringan kita. Kita bisa merekrut orang yang mungkin beda kota, beda pulau, beda negara. Tetapi untuk menguatkan agar jaringan kita bisa jangka panjang, memiliki komitmen yang besar, kita perlu offline. Itulah kenapa Nirti mengeluarkan Nirti Business Support. Dan ini sangat membuat saya bangga sekali ya, gembira sekali, senang sekali, karena mitra-mitra saya yang tidak bisa saya jangkau, misal ada Pak Dede di Batam, Pak Dede bisa mengikuti training offline yang ada di Batam, meskipun saya tidak harus hadir di sana. Dan offline ini akan menguatkan komitmen mereka. Ketika mereka sudah sering hadir di pertemuan offline, saya yakin komitmennya tinggi dan tidak mudah tolak-tolak karena semakin yakin dengan Nirti. Tetapi begitu sebaliknya ya, kalau Anda hanya menjalankan online, tim Anda semua online, percayalah nanti ketika ada produk yang mungkin lebih bagus, lebih murah, marketing plan yang lebih katanya lebih simpel, akan mudah sekali pindah-pindah, bahkan yang diposting gonta-ganti produknya. Jadi offline itu juga penting. Sekali lagi, online ini bukan pilihan tetapi melengkapi. Sangat bagus untuk memperbesar jaringan. Karena saya pribadi bisa merekrut kurang lebih 170-an itu dari online. 170-an member ya, dan saat ini sudah berkembang lebih dari 3.000. Kemudian dalam proses yang saya alami, ini tidak semudah yang teman-teman pikirkan ya. Saya juga mengalami tim saya yang awalnya kenceng, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba hilang, tiba-tiba pindah ke bisnis lain. Ini juga saya alami. Ini adalah bagian dari proses. Bahkan saya yakin Mister HK, semua leader pasti mengalami. Dan masalah ketika kita menjalankan bisnis ini, masalah itu juga pasti ada. Jangankan di bisnis, dalam hidup pun masalah pasti terjadi. Entah itu masalah dengan perusahaan mungkin, ada masalah dengan manajemen, atau masalah dengan upline, downline. Masalah itu pasti terjadi. Sekali lagi, yang menentukan kesuksesan kita di sini 95% ya, 90-95% itu adalah impian dan sikap kita sebenarnya. Masalah presentasi, hal teknis itu cuma 5%. Jadi yang menentukan kesuksesan kita sebenarnya impian dan sikap, target kita, goal kita. Tetapi target ya juga harus diimbangi dengan tindakan ya. Karena impian saya pertama kali di Nirti sebenarnya bukan mobil Honda Brio, bukan Brio kuning. Dan ini belum pernah saya sampaikan. Impian pertama saya di Nirti adalah ketika orang cari informasi Nirti di YouTube, nemu wajah saya. Itu adalah impian saya pertama kali di Nirti. Jadi yang harus saya lakukan apa? Ya konsisten setiap hari posting, sehingga ketika ada orang cari info Nirti, ketemu wajah saya. Begitu juga ketika impian saya Brio kuning, ketika saya ingin membeli mobil Brio, saya juga harus melakukan tindakan yang sama. Saya harus konsisten menambah member baru ya, merekrut member baru, konsisten membantu member baru, konsisten promosi. Jadi perlu tindakan, bukan hanya bermimpi ditulis di buku impian, tetapi bukan benar-benar impian ya, hanya sekedar keinginan, tidak diimbangi dengan tindakan, sama saja. Jadi seperti itu. Bahkan saya sendiri tidak punya buku impian loh, tetapi saya jadikan wallpaper di handphone saya. Jadi buku impian itu sebenarnya ketika kita lihat kita termotivasi, agar kita termotivasi. Tetapi kalau Anda punya buku impian tetapi tidak memotivasi Anda, itu ya percuma. Jadi seperti itu. Jadi impian perlu diimbangi dengan tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sikap ya.
ini poin yang sangat penting sekali yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Karena sekali lagi tim berhenti itu sudah hal wajar, karena ingat hukum Pareto tadi ya, hukum Pareto itu tidak hanya berlaku untuk penolakan saja, tetapi berlaku kepada tim kita yang aktif. Yang aktif sama kurang lebih hanya 20%, 80% sisanya hilang entah kemana. Bahkan misal di awal ada yang aktif, kemudian redup, nanti akan muncul lagi 20% yang aktif. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu tanya gimana mas ya cara bangunin member yang mati. Gimana mas ya kenapa ya kok downline saya nggak mau jalan. Yang perlu kita lakukan, perbanyak member kita. Terus sponsoring, terus rekrut. Jadi misal kita punya 10 member, yang jalan mungkin sekitar 2. Kalau kita ingin yang jalan 20, ya kita harus rekrut 100. Kalau kita ingin yang jalan 200, ya kita harus rekrut 1000. Jadi seperti itu, jangan difikirkan cara jalankannya gimana, ini nggak mungkin bisa jalan. Kalau kita fokus kepada masalah, kepada orang yang nggak mau jalan, ya ngerti kita nggak akan jalan. Jadi fokus kita kepada orang yang mau jalan saja, kepada orang-orang yang fokus. Kita tetap terus sponsoring karena saya suka sebut Nirti ini sebagai bisnis statistik ya, permainan angka. Jadi semakin banyak kita merekrut, semakin banyak member kita, nanti akan semakin banyak juga yang jalan. Jadi kalau ada yang berhenti, ya kita tetap bisa edukasi, kita arahkan ke pertemuan. Jika tetap tidak bisa, tidak mau jalan, ya kita tetap berpikir positif bahwa yang jalan memang 20%, berarti orang ini orang 80%. Saya akan fokus ke 20% lainnya. Seperti itu teman-teman. Dan yang pindah bisnis, ini juga mau saya sharingkan karena ini yang terjadi saat ini ya. Pindah bisnis ini tidak hanya sekarang, dari dulu, dari saya jalan MLM yang tahun 2014 dulu, sama teman-teman. Dan ini adalah bagian dari proses. Bahkan ketika Anda pindah bisnis pun, nanti prosesnya juga sama. Anda juga harus rekrut, harus ditolak. Nanti tim Anda juga ada yang berhenti, ada yang pindah bisnis lagi. Sama, prosesnya sama. Jadi jika Anda setiap ada masalah, Anda pindah bisnis, saya yakin di bisnis baru pun nanti sama. Ketika ada masalah bonus turun, pindah lagi, dan tidak akan pernah bisa sampai ke tujuan Anda. Dan ini malah merusak branding Anda. Ya, bayangkan saja misal saya 1 tahun ini promosi Nirti, tahun kedua promosi produk lain, tahun ketiga beda lagi. Orang yang mau gabung itu mikir-mikir, nanti kalau aku gabung pasti Abdi pindah lagi nih. Karena itu yang pernah saya rasakan kepada Kak Sarah. Karena Kak Sarah kan juga jalankan MLM lebih dari 1 kali. Jadi saya waktu itu ketika ditawarkan Kak Sarah juga takut Kak Sarah pindah lagi. Tetapi setelah saya dalami ya, setelah saya tanya kepada Kak Sarah kenapa pindah dan lain sebagainya, ada masalah dengan perusahaan waktu itu di perusahaan sebelumnya, dan Kak Sarah dan Mr. HK ini orangnya fokus. Di satu perusahaan itu minimal 5 tahun. Jika 5 tahun perusahaannya aman, yang mereka tetap fokus. Kenapa mereka pindah? Karena perusahaan yang bermasalah waktu itu. Karena perusahaan ini seperti yang sering kita sebut ya, sebagai kendaraan kita. Ya jelas kalau kendaraan kita bermasalah ya kita harus ganti kendaraan. Tetapi yang Mr. HK lakukan itu 5 tahun ya waktu itu, fokus 5 tahun ketika memang perusahaannya bermasalah, baru pindah. Nah ini Nirti perusahaan baik-baik saja, sudah mengikuti aturan, bahkan kemarin sudah keluar legalitas UL ya, yang sudah ada produk terbarunya, aturan sudah mengikuti, izin sudah lengkap, perusahaan aman-aman saja, terus apa alasan kita mau pindah? Ya kan? Kendaraan kita masih baik-baik saja loh. Kendaraan kita masih berjalan lancar, banyak bukti sukses yang bermunculan. Ngapain kita harus pindah? Karena bisnis MLM yang baru itu setiap hari bermunculan, sesuai kata Mr. HK. Dan yang ditawarkan, ya sama saja, yang dipromosikan produknya katanya lebih bagus, marketing plan-nya lebih bagus, kemudian intinya mungkin lebih mudah kan. Padahal sama saja ketika Anda gabung, prosesnya ya sama saja seperti yang saya katakan tadi. Ditolak, tim berhenti, kita harus cari-cari orang lagi, sama saja. Jika setiap kemudian bonus turun ya, bonus turun itu juga salah satu proses, dan ini juga wajar, semua mengalami. Yang harus kita lakukan ya tetap introspeksi bagaimana biar bonus kita naik. Jika setiap bonus turun kita pindah, ya saya yakin nanti di bisnis baru ketika bisnis Anda
bonus Anda turun, Anda pindah lagi. Jadi sekali lagi sikap kita ya, kita harus menyikapi dengan positif. Karena masalah itu pasti terjadi teman-teman, entah itu dengan upline kita ya, mungkin upline kita gak bantu. Kalau kita mikir negatif, ya kita gak akan jalan. Upline saya gak bantu, males mau jalan. Tetapi kalau kita mikir positif, misal upline jarang menghubungi, kalau saya sendiri berpikir positif teman, mungkin upline saya kan Kak Sarah mungkin lagi bantu mitra barunya. Kalau atau mungkin saya juga bisa berpikir positif ya. Mungkin Kak Sarah tahu bahwa kemampuan saya lebih dari mitra-mitra yang lain, jadi Kak Sarah jarang hubungi saya. Berarti saya lebih hebat dari mitra-mitra yang lain. Saya harus bisa jalankan ini sendiri. Jadi kita harus memiliki sikap yang positif. Kalau setiap upline gak bantu, upline saya gak mau bikin pertemuan, lama gak bikin pertemuan, kita nungguin terus, ya kita gak bakal jalan. Yang harus kita lakukan ya kita yang membuat sendiri. Jadi kita harus menyikapinya dengan positif. Begitu juga ketika downline gak aktif. Kalau kita mikir negatif, kenapa ya downline saya gak aktif? Gimana ya caranya ya biar aktif? Tetapi kalau kita berpikir positif, ya seperti yang saya katakan lagi, oh berarti ini sudah saya arahkan tidak mau, berarti orang ini adalah orang 80%. Ya udah saya fokus ke yang 20% aja. Jadi kita harus memiliki pikiran yang positif. Misal ada masalah dengan perusahaan, stoknya kosong. Kalau kita mikir negatif, stoknya kosong, gimana saya mau jalankan ngerti, ya kan? Maka yang terjadi kita gak mau jalan karena stoknya kosong. Tetapi kalau kita berpikir positif, stoknya kosong, itu artinya produk nirti laris. Maka kita tetap promosi nirti, kita tetap jalan nirti. Jadi sekali lagi semua tergantung sikap kita ya teman-teman ya. 95% tergantung sikap Anda berhasil di bisnis nirti ini. Kalau ada yang pindah, gak perlu berpikir negatif, gak perlu ditanyakan kenapa pindah, kenapa dengan perusahaan. Yang perlu Anda lakukan berpikir positif bahwa hal itu memang wajar dan pasti terjadi. Ya udah saya fokus yang mau jalan saja. Jadi ini sekali lagi penting ya. Saya sangat bersyukur sekali sebenarnya. Saya sangat senang ya karena nirti, kesuksesan kita di nirti itu ditentukan oleh sikap loh, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ijazah kita, hanya dengan sikap. Masalah dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Jadi ini sangat mempermudah sekali kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Mungkin itu saja Mr. Haka yang bisa saya sampaikan perjalanan saya. Tidak instan, tidak mudah, tetapi tidak sulit juga. Tergantung sikap kita menjalankan bisnis ini. Dan saya tekankan lagi, di bisnis baru pun ketika Anda pindah, prosesnya sama. Akan ada penolakan, Anda juga harus rekrut, meskipun dijanjikan di spillover ya, tetap di spillover meskipun ada yang mengatakan 2 kaki, 1 kaki, tanpa kaki, jika Anda tidak merekrut, bonus Anda tidak akan bisa besar. Kemudian tim Anda berhenti itu sudah pasti, bonus turun itu sudah pasti, itu adalah bagian dari proses. Di bisnis baru pun, di bisnis lama pun, itu pasti Anda alami. Jadi jangan tolak-tolak. Itu saja mungkin Mr. Haka. Jika ada salah katanya mohon maaf. Saya Abdi Prasetyo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.